Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for coming to join this meeting. An honor to meet you here. Don't forget to say thank you Allah Subhanahu wa Taala that giving help to our and say thank you my lecturer Mrs. Lutfiatun Tayyibah SPD MPD. Okay, I'm Yanyang Rian and my partner Audi Gantina will be present about the test for young learners. Let's to begin the presentation and the first material will be delivered by Audi Gantina. Would you please? Okay, thank you. Next slide, please. Introduction, ya. Okay. This introduction from us. Language as a means of communication plays a very important role in the social relations among human beings. The English language is the first foreign language we teach to children at the very early stage of schooling. The primary aim of teaching English in the early years of schooling is to motivate young learners to be ready and have self-confidence in learning English at higher levels of education. Some children are born to parents who are polyglots, so they have to acquire 2 or 3 different languages. Some others learn a second or third language because they have to immigrate to a new country. Others learn English as a foreign language because English is not their native language in their country. Teaching English to young learners that can be beneficial or detrimental to learners. It will be beneficial if the teachers can facilitate learning and enable learners to bring to language learning their curiosity and eagerness to make sense of the word. As a result, the teacher may help the learners are able to overcome their problems, even the most demanding tasks, with enthusiasm and willingness. Next. And here we put 3 or 4 steps that can be present today. There are general approach, particular demand, recommended techniques, and conclusion. Next. First is general approach. Untuk ukuran anak-anak sering ditunjukkan dengan rata-rata gitu ya, rentang usia dalam 5 sampai 13 tahun. Jadi ada fase childhood atau anak-anak adalah fase perkembangan mulai umur 1 atau 2 tahun sampai 10 sampai 12 tahun. Jadi fase ini diklasifikasikan lagi jadi 2, yaitu early childhood atau anak kecil antara 1 sampai 5 tahun dan later childhood atau anak besar antara 5 sampai 13 tahun. Nah, di Young Learner ini dikhususkan untuk later childhood, yaitu rentang usia 5 sampai 13 tahun. And why we have to teach Young Learner? But not everyone does it. In Norway, instead in Norway, where the learning of English appears to be highly successful, children up to the age of 30 are not formally tested in subject. One answer to the question might be that we want to be sure that the teaching program is effective, that the children are really benefiting from the change to learn a language at an early age. And why? These need a common yardstick for common result, need a common yardstick which does give to make meaningful comparison.
and student attitudes to language learning. This is for some who has spent a lot of their time either testing or advising other and testing. They felt uneasy at the thought of the damage to children learning that may be done by intensive and appropriate testing. And for the recommendation, we have 4 recommendations. There is integral part of assessment in testing and assessment in teaching program. All 3 needs should be consistent with each other in term learning objective and need to be coordinated in terms of learning goals and the types of expected of the child. Jadi ini tuh perlu konsisten each other in term learning objective dan perlu dikoordinasikan dalam hal tujuan pembelajaran dan jenis tugas yang diharapkan dari anak. Next is positive and immediate and the feedback from tests. By being immediate, its value will be maximized by telling children not only what their weaknesses are, but also what they have done well. The potential demoralizing effect of test result is lessened. Jadi dengan memberi tahu anak-anak tidak hanya apa kelemahan mereka, tetapi juga apa yang telah mereka lakukan dengan baik. Ketiga, children self-assessment. This is will help to develop the habit of monitoring their own progress. It should also allow to take pleasure in what they are achieving, and also to improve their ability to assess themselves. They should be encouraged to compare their own assessment with those of their teacher. Jadi ini akan membantu mereka mengembangkan kebiasaan memantau kemajuan mereka sendiri. Itu juga harus memungkinkan mereka untuk menikmati apa yang mereka capai. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan mereka menilai diri sendiri. Mereka harus didorong untuk membandingkan penilaian mereka sendiri dengan penilaian dari guru mereka. For intended outcomes to perform at children's best. Before rejecting them, one has to consider the alternative. This is to instill negative attitudes toward taste and through them to language learning. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan alternatifnya sebelum menolak tugas mereka. Itu tuh untuk menanamkan sikap negatif terhadap tes dan terhadap pembelajaran. Next. Next is particular demand. Jadi sistem itu ingin siswanya atau anak-anaknya mengikuti tes dalam lingkungan yang santai. Tetapi itu tidak berarti bahwa sistem itu perlu melonggarkan standar dia sendiri itu untuk pengembangan tes. Jadi intinya semi formal, tesnya tuh nggak serius-serius amat, nggak santai-santai amat gitu. Jadi Anda hanya perlu memastikan bahwa tes tersebut valid dan dapat diandalkan. Kalian perlu mencatat bahwa membuat spesifikasi yang lengkap dan memilih metode pengujian yang tepat merupakan faktor penting. Di sini ada special features. Kami punya 6 special features. Yang pertama, individual tasks should be brief and varied. For young learners, have a relatively short attention span. For this reason, they should not be long, should be brief and varied. If necessary, what would for other learners have been a single test can be broken down into 2 or more tests. Jadi untuk pelajar muda kayak anak-anak, itu tuh memiliki rentang perhatian yang relatif pendek. Jadi mudah nggak fokus. Jadi untuk alasan ini, tes jangan terlalu panjang. Jadi tes itu harus singkat dan bervariasi.
Kedua, the text should related to the stories and game. Children enjoy stories and play. If you want them to become engaged in tests, the text should reflect this. Game can include version of the kinds of word game to be found in comics and fajar books. Jadi anak-anak senang dengan cerita dan bermain. Jadi kalian kalau ingin mereka siswa atau anak-anak terlibat dalam ujian atau khusyuk dalam ujian, tugas harus relate dengan hal ini, dengan story dan game. Jadi permainan dapat mencakup versi jenis permainan kata yang dapat kalian temukan di komik dan buku teka-teki. Ketiga, student will respond to picture, attractive typography, and color. Children respond well to picture, attractive typography, and color. Tests should be include this feature, if possible with computer color printer, and inexpensive scanners generally available. Jadi anak-anak merespon dengan baik pada gambar atau dengan warna yang menurut mereka menarik gitu ya, yang warna-warni. Jadi pengujian tuh harus mencakup fitur-fitur ini. Dan kalian, jika mungkin kalian juga bisa menggunakan printer warna komputer kalian atau pemindai murah yang tersedia secara umum. Nomor 4, text should be expected to handle comfortably in the first language. First language and cognitive skill are developed in here. Text should be the one that children being tested expected to handle comfortably in the first language. Jadi keterampilan bahasa pertama tuh, perkembangan bahasa pertama tuh di sini. Perkembangan kognitifnya tuh di sini. Jadi tugas tersebut harus menjadi tugas yang diharapkan dapat ditangani oleh anak-anak yang sedang diuji dengan nyaman di bahasa pertama. Jadi sebisa mungkin tes itu harus sesuai dengan aturan-aturan bahasa di bahasa pertama mereka. Kelima, involve interaction task. Since children learn to social interaction, it is appropriate to include tasks that involve interaction between two or more children. Anak-anak belajar melalui interaksi sosial. Ini juga sesuai untuk memasukkan question atau tugas atau tes yang melibatkan interaksi antara dua anak atau lebih. Yang terakhir, integrated skill task. If teaching and learning involve tasks which is integrated, similar tasks may have place in tests. However, these are not suitable where diagnostic information about separate skill is being done. Jadi jika pengajaran itu melibatkan tugas yang terintegrasi dalam artian dua atau lebih keterampilan itu terlibat dan memungkinkan tugas serupa itu mungkin memiliki tempat dalam ujian. Okay, next will be presented by Nyanyang Rian. Would you please? Okay, thank you, Auli Gantina, for give the material. And the next material is recommended technique. Recommended technique ini adalah teknik yang direkomendasikan untuk tes for young learners, yaitu ada 5 teknik. Yang pertama teknik listening, reading, writing, oral ability, and oral interaction. So, recommended technique yang pertama itu teknik listening, listen to the color and how many objects are colored with each color of the rainbow. Jadi testing listening ini bisa digunakan oleh pemberi testing ataupun guru kepada young learners dengan memberikan simbol-simbol seperti rumah, speakers, buah atau water, di mana setiap simbol ini diberikan warna untuk diberikan instruksi kepada young learners. Misal anak-anak coba satukan antara warna red dengan simbol yang ada di dalam slide ini. Misal red ada di warna apple, orange itu ada di warna jeruk, yellow ada di warna stars, and green itu ada di warna
pohon, dan blue itu ada di mana water, dan seterusnya. Lalu untuk yang kedua, di dalam testing listening ini ada placing object or identifying people, di mana placing object or identifying people ini, the children see a picture with object placed outside in the frame. They have to draw line to show the object are to be placed. Jadi yang learners ini diberitakan untuk mengidentifikasi gambar atau benda-benda yang ada di luar bingkai. Lalu setelah itu mereka harus meletakkan gambar itu ke dalam bingkai. Seperti halnya instruksi yang diberikan oleh pemberi testing kepada yang learners. Look at the picture, child, student, listen to the example, listen and look. Kata si pemberi testingnya itu memberikan itu kepada yang lain seperti ini. Put the books on the top of the bookcase. Letakkan buku ini di atas rak buku. Lalu itu adalah instruksi yang itu adalah merupakan testing berupa listening untuk yang learners. Karena apa? Karena ini merupakan kata-kata dasar yang mungkin bisa menambah vocabulary untuk yang learners-nya. Ataupun contoh yang lainnya yaitu put the socks on the bed. Letakkan kaos kaki ini di atas kasur. Itu merupakan instruksi yang bisa ditangkap oleh student. Lalu student memberikan respon dengan melakukan action. Actionnya itu meletakkan kaos kaki di atas kasur. Dan untuk yang selanjutnya dari teknik listening itu yaitu color drawn and listen to existing line and drawing. Teknik yang selanjutnya adalah memberikan warna pada line drawing. Di sini yang learners itu bisa berimajinasi atau mengikuti instruksi dari pemberi testing untuk mewarnai line mana saja yang akan diberi color. Semisal give the blue color untuk warna air laut, give the yellow color untuk warna ikan, dan seterusnya. Nah, untuk yang terakhir dari teknik listening ini yaitu information transfer, di mana information transfer ini the children may hear an interview with John in which they can find information they need to complete the chart. The interview or talk should include sufficiency, redundancy, and including pauses during which answer can be put in the chart. Jadi cara yang ketiga adalah memberikan bagan kepada peserta testing, lalu bagan itu harus diisi sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Salah satu formatnya adalah seperti ini. Ada nama John, lalu John's best friend, sports dari si John, where John plays football, how many goals he scored last week. Jadi information transfer ini merupakan kenapa termasuk ke dalam testing listening, karena the young learners ini diperintahkan untuk mencari informasi terkait seseorang, baik itu biodatanya, hobinya, ataupun kerabatnya, ataupun di mana dia berada beserta kegiatannya. Kenapa bisa dikatakan kepada dalam testing listening? Karena dari si pemberi informasi itu si yang learners itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh si speakers-nya. Dan next slide, there are testing reading dari recommended technique. Menurut bersumber dari Arthur Hughes, yang pertama itu ada multiple choice. Testing reading ini bisa menggunakan multiple choice, di mana multiple choice ini bisa digunakan untuk mengeteskan reading kepada yang learners. Dengan apa? Dengan caranya? Jadi si pemberi testing ataupun guru bisa menyediakan teks, baik itu teks short story ataupun teks puisi ataupun teks yang lainnya kepada yang learners. Lalu setelah itu seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya, setelah membaca teks tersebut, yang learners ini harus menjawab beberapa soal yang diberikan oleh pemberi testing, dan jawabannya itu based on the short story. Nah, untuk yang kedua dari testing reading ini yaitu ada essay, di mana essay ini tidak jauh beda dari multiple choice. Jadi dari tugas utamanya si yang learners ini harus membaca teks yang diberikan seperti judul, seperti dalam
seperti judul yang kita bisa lihat dalam slide, ada my house. My house ini harus dibaca oleh yang learners, lalu setelah itu tugas yang learnersnya adalah melengkapi kalimat-kalimat yang rompang di bawah ini. And the next recommending technique yaitu ada testing writing. Testing writing ini put each letter on its correct place in order to create the names of things that are needed to see the rainbow. Yang pertama dari testing writing ini ada anagram with picture. Anagram with picture anagram with picture ini bisa digunakan untuk mengetes writing dengan cara pemberi testing itu bisa menyediakan beberapa simbol ataupun gambar. Yang pertama bisa kita lihat di dalam contoh seperti gambar awan, weather ataupun matahari. Di mana di bawahnya itu bisa diberikan caption ataupun beberapa keterangan yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena tidak mengurut seperti clouds. Clouds ini kan disajikan dengan huruf yang acak-acak sehingga tidak membentuk suatu kata. Watersnya juga dan sunnya juga. Maka salah satu tugas yang learners dalam testing writing ini adalah menyusun kata yang tidak tersusun ini menjadi sebuah kata yang ada artinya seperti clouds, weather, and matahari, sun. Dan untuk teknik yang kedua, the next technique in to test writing yang kedua yaitu cartoon story, di mana cartoon story ini bisa disajikan oleh guru ataupun pemberi testing dengan memberikan instruksi. Apa instruksinya? Yaitu yaitu menyediakan gambar berupa story, di mana story ini gambar ini memiliki interaksi di dalamnya walaupun tidak ada deskripsi yang jelas. Nah, lalu guru ataupun pemberi testing ini bisa memberikan clue kepada para yang learner seperti look at the picture, see what happened, seperti itu. The picture is called Sally. Sally write a letter to her friends David. She tell him what happened. Mungkin seperti itu. Jadi di dalam cartoon story ini student bisa menuliskan cerita sesuai dengan persepsinya masing-masing based on the picture. Jadi peserta itu bisa mengamati gambar-gambar kira-kira apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Lalu dituliskan dalam lembar kertas jawabannya. Menurut saya test writing ini adalah menggunakan cartoon story ini yaitu mempermudah yang learners di mana mereka bisa berekspektasi sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. And the last technique in to test writing adalah gap filling with picture. Gap filling with picture ini gap filling with picture ini merupakan cerita yang tidak lengkap ataupun missing word, di mana pemberi testing ini memberikan cerita, lalu sisa ceritanya itu digantikan dengan beberapa simbol atau gambar seperti yang bisa kita lihat di dalam contoh. I live in a small bla 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 by the sea. Every day I go for a swim. One day when I come back after a swim, I saw a big bla 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 in mouth was a big. Jadi kata yang missing word ini bisa digantikan dengan gambar. Gambar ini mungkin memiliki arti house, bisa diganti dengan house. Seperti yang kita lihat, I live in a small house by the sea. Lalu yang I go for a swim by day, when I'm back after swim, I saw a big dog. Mungkin seperti itu. Lalu untuk teknik yang selanjutnya di dalam recommended teknik ini adalah oral ability. Di mana oral ability ini adalah suatu tes untuk penguji kemampuan lisan. Kenapa bisa dikatakan penguji kemampuan lisan? Yaitu dengan beberapa cara ya. Yang pertama, asking straightforward
question about the child and their family. Jadi guru itu menanyakan perihal anak dan keluarga mereka. Lalu young learners itu bisa memberikan respon dengan menjawab pertanyaan dari si gurunya. Karena di dalam testing oral ability ini yaitu menunjukkan kemampuan young learners apakah mereka mampu mengucapkan the second language ini atau mengucapkan bahasa Inggris ini secara spontan menggunakan vocabulary yang mereka ketahui. Lalu yang kedua itu giving the child a card and making and describe image on card. Jadi di para young learners ini diberikan image ataupun kartu di mana kartu itu memiliki cerita ataupun memiliki simbol yang mungkin mereka tuh bisa mendescribe-nya atau mengexplain-nya secara langsung tanpa adanya tulisan terdahulu. Nah, untuk yang ketiga ada give the picture and defer it, di mana para young learners ini diberikan dua gambar yang berbeda. Dua gambar yang berbeda ini mereka harus menemukan apakah ada perbedaan di antara dua gambar tersebut. Itu untuk mengetes oral ability dari young learners. Dan yang kedua describing a story, yaitu mendeskripsikan sebuah cerita. Baik itu di dalam describing story ini para young learners itu bisa merangkum atau menceritakan kembali cerita yang telah mereka ketahui. Lalu yang terakhir adalah set of picture of presented. Dan the next slide itu dalam recommended teknik ini ada oral interaction, di mana oral interaction ini yaitu an act communication and foundational social skill which include the ability to initiate dialogue, check topic during the conversation, know what happened is appropriate to say in the context. Tindakan komunikasi dan keterampilan sosial mencakup kemampuan apakah young learners itu bisa memulai dialog, mengubah topik sama percakapan, mengetahui apa yang pantas dan tidak pantas diucapkan di dalam konteks. Lalu apakah young learners ini bisa menyampaikan informasi yang relevan? Maka teknik oral interaction ini sangat berguna untuk diteskan kepada young learners. Di dalam oral interaction ini, yang pertama describe the other. Describe the other ini yaitu saling menjelaskan satu sama lain. Misalnya saya beserta Audi menjelaskan kepribadian masing-masing. Maksud saya menjelaskan kepribadian di antara satu sama lain. Apakah saya mengetahui atau tidaknya tentang kepribadian Audi. Dan untuk yang kedua yaitu ada discovering common postcard. Di mana discovering common postcard ini sebagai contoh, there are 4 different postcard and everyone is given 3 of them. They have to discover which card they have in common by asking and answering question. Di mana satu yang learners ini diberikan 3 postcard yang berbeda. Dari 3 postcard tersebut, mereka harus memberikan pertanyaan lalu menjawabnya dengan sendirinya juga. Nah, untuk yang ketiga ada find object into picture. Find object into picture ini yaitu satu yang learners bisa diberikan 2 kartu yang berbeda, di mana 2 kartu yang berbeda itu mereka harus menemukan apakah mereka bisa menemukan objek di antara kedua tersebut. Semisal di dalam 2 pictures itu pemberi testing menginstruksikan untuk menemukan satu vocabulary yang memiliki arti yang sama, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah completing information of card. Completing the information of card ini, children have some card with completing information. They have to ask questions to end up with all the information. Mungkin seperti itu. Nah, untuk conclusion, the primary aims to teaching English in the early years of schooling is to motivate young learners to be ready and have self-confidence in learning English at higher levels education. Some children are born to parents who are polyglots.
so they have to acquire 2 or 3 different language. There are some recommendation technique for measure children test. There are listening, reading, writing, oral ability, and oral interaction. Okay, maybe that's all from our group. I would like to say thank you your time and your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Apa? Itu dari EYL tuh. Sok. Udah dari IYL ya, ya udah sok. Tapi dijawabnya sama Audi ya. Apa? Iya, Sob. Mau nanya, gimana tanggapan kalian Ya. bahasa Inggris itu sekarang kan di kurikulum sekarang bahasa Inggris itu tidak dijadikan mata pelajaran wajib di SD. Soalnya kan yang kalian bahas itu kayak ditujukan untuk rentan usia 5 sampai 13 tahun itu kan untuk SD ya. Ya. And then dan selain jadi karena mata pelajaran bahasa Inggris ini tidak ada di mata pelajaran wajib di SD, lalu bisa diimplementasikan di mana gitu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Mela. Nah, harap ya, Audi, please give your answer. Ya udah, Audi dulu deh. Dimengerti nggak pertanyaannya? Ya, mengerti. Audi. Cek. Oke, kalau ini ya, baik ya, terima kasih kepada Melati, my bestie, atas pertanyaannya. Mungkin menurut saya atau pandangan saya ya terhadap tidak diterapkannya bahasa Inggris di anak-anak SD itu menurut saya adalah sangat disayangkan sekali gitu, soalnya pada zaman sekarang bahasa Inggris itu memang penting sekali. Karena kenapa dikatakan penting? Yang pertama, untuk tes beasiswa aja harus ada tes TOEFL-nya sama itu, lalu untuk keluarga harus ada TOEIC. Nah, menurut saya, ya Allah, kenapa saya bolak-balik ya ngomongnya? Harusnya kurikulum itu diganti kalau menurut saya ya, dan diwajibkan atas mata pelajaran bahasa Inggris di SD. Kalau menurut saya mah cukup kok, minimal kelas 3, kelas 4 SD tuh udah kenal gitu bahasa Inggris, minimal menghafal vocab, maksudnya itu mengenal angka-angka, huruf-huruf, lalu mengenal nama-nama binatang, nama benda-benda yang ada di sekitar rumah, maksudnya seperti itu. Karena kalau sudah menginjak SMP, SMA itu kan sudah maju ke materi-materi yang memang tidak diajarkan di SD kalau menurut saya ya. Soalnya saya dulu juga waktu di SD itu sudah dikenalkan dengan bahasa Inggris itu mulai dari kelas 4, di mana di kelas 4 itu sudah dikenalkan dengan huruf abjad dalam bahasa Inggris, angka-angka, perkalian, lalu benda-benda yang ada di sekitar kita. Mungkin seperti itu dari saya. Barangkali dari Audi silahkan. Cukup. Bapak dari Audi silahkan. Udah cukup sama kayak kamu. Relate kok. Enggak, katanya beda tadi loh Mel. Audi cina beda. Jadi kan pertanyaannya mungkin amun kan kurikulum sekarang nggak itu ya, nggak menerapkan bahasa Inggris di SD gitu. Atau benar nggak gitu? Iya. Iya, Ya, nggak wajib. nggak wajib gitu.
Ya mungkin meren eta mah amun misal kumanya. Ya orang tua berperan lah amun misal kalau pengen menerapkan bahasa Inggris di rumah gitu. Kayaknya gitu deh. Kumaha lamun orang tua nasarwa teh bisa Kayak kursus lainnya. Kursus. Bisa kursus gitu. kursus ngebutuhin duit nggak sih? Butuh Iya, aku mah nggak mau ngeluarin duit buat kursus. SDG kan kudu SPP. Lagi meren. on ih. Kalah ngobrol. Ya mungkin segitu mengerti nggak Mel? Kalau nggak mengerti tanyain lagi ke Nyanyang aja. Paham, kok paham. Makasih udah jawab. Kenapa dilempar-lempar sih pertanyaannya, Audi? Oke, terima kasih ya sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau apabila kami tidak serius menjalankan presentasi ini. Terima kasih dan meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup ya tadi teh. Guys, pokoknya makasih ya udah masuk ke yang kedua. Mohon maaf banget tadi di link yang ke satu itu emang ada some trouble gitu ya. Ya salah kalau laptop.